Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian di antara ciri-ciri atau tanda-tanda pemurahnya Allah Ta'ala, karamnya Allah, judnya Allah, menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama, iza wa'ada wafa. Apabila berjanji Allah, maka ia Allah menyempurnakan janjinya. Nah, berarti kita ambil pahaman Al-Karim huwal wafi. Orang yang mulia itu orang yang menunaikan janji. Punya ada orang berjanji, iya, cuma setelah mampu, setelah jadi ternyata kada menunaikan janji. Nah, itu kada karim ngarannya. Itu ngarannya bakhil. Itu ngarannya khianat. Nah, manusia ini bisa berjanji, munya aku jadilah aja, karena ku aspalakan. Sudah jadi manang mah aspal. Cuma sidin pintar, pembakalnya kada kun di aspal ya, ternyata pembakalnya kada kun di aspal, jalannya aku naik. Nah, jadi manusia tuh bisa berjanji, cuma ada nama ingkari. Itu kada sifat karim. Karim itu idza wa'ada wafa. Oleh karena itu kita belajar tafsir ada malam Selasa, bahwasanya janji Allah itu maf'ula, pasti terjadi. Pasti terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bahwasanya Allah kada mau menyalahi janji. Oleh karena itu di dalam tafsir wallahu munazzahun anil kadzibi. Allah itu maha suci daripada berdusta, daripada khianat. Maha suci Allah. Innallah la yukhliful mi'ad karena wa'duhu maf'ula. Idza wa'ada wafa. Nah, cuma kalimatnya di sini wa'ada. Wa'ada itu berbeda dengan au'ada. Jadi fi'il sulasi dengan sulasi mujarad dengan sulasi mazid itu beda. Kalau wa'ada itu janji baik, kalau au'ada itu janji ancaman. Oleh karena itu ada perbedaan antara wa'ad dengan wa'id, pakai ya. Kalau wa'ad itu janji baik, kalau wa'id itu janji ancaman. Nah, oleh karena itu ada di antara ulama termasuk sifat karim, sifat mulianya seseorang. Ketika orang itu mengancam, lalu ketemu lawan orang yang diancam, ternyata inya kada melaksanakan ancamannya, itu karim. Orang tuh pemaaf, orang tuh karim, orang tuh kada penyarikan. Nah, dinta ikam nakai munya ini kada ku unjuki sangu sekolah, ternyata nang anak melanggar. Sekalinya kuitan tetap aja mau unjuki sangu sekolah, sayang lawan anak. Itu karim namanya. Itu ngarannya karim. Kita ikam munya ini disiksa. Nah, lalu inya mengerja maksiat, lalu inya bertaubat, lalu inya beramal saleh. Ya kah ketemu Allah, Allah dak menyiksa inya. Padahal Allah pernah mengancam, munya pernah menggawi ini. Cuma inya bertaubat dengan gawian itu. Nah, itu karim namanya. Nah, dikata yang kita sahid itu iza wa'ada, bukan iza au'ada. Iza wa'ada wafa. Seandainya iza au'ada lam yafi, itu karim. Karim. Karena Allah itu kada penyarikan, Allah itu penyayang gitu. Nah, mengancam itu menakutani, ya kah?
Ketika hambanya terkerja maksiat lalu bertaubat, Allah ampuni kesalahannya, kada Allah siksainya, sekalipun hamba itu pernah diancam Allah. Nah, sama itu Allah Ta'ala itu punya, Allah berjanji kebaikan, Allah pasti menunaikan. Apa diantara janji wa'ad Allah? Ini bukan wa'id, wa'ad. Apa diantara janji baik Allah? Diantaranya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, pintalah oleh kamu akan aku, astajib lakum, fi'il mudharik jazam jawab amar, niscaya aku kabulkan bagi kamu. Ijabah. Jadi doa diijabah Allah, itu janji Allah, asal bujur-bujur meminta kepada Allah. Ada riwayat ketika orang beriman masuk surga, mudahan kita surga seberataan. Kalau mukmin dakhalal jannah, setiap orang beriman insya Allah surga. Ketika di dalam surga, Allah berfirman kepada hambanya. Jadi ujar Allah, wahai hamba-hambaku nah, apakah permintaan ikam di dunia sudah aku kabulkan? Jadi ujar hamba, ada yang kabul ya Allah. Pasti sama itu Allah. Ada yang lulus, ada yang kada lulus ya Allah. Ada yang diterima, ada yang kada diterima ya Allah. Jadi ujar Tuhan, oh ada yang kada diterima, oh ada yang kada dikabulkan. Sebenarnya ya Tuhan, aku kada mengabulkan, itu sebenarnya aku simpani doa ikam itu di akhirat, aku tabungakan. Nah ya Tuhan, di akhirat aku kabulakan. Nah pahalanya nah balasannya nah dinto lihat sekeliling ikam, ini balasan yang mana-mana doa-doa di dunia kada dikabulakan. Ketika hamba melihat balasan doa yang kada dikabulkan di dunia hanya dibalas, ternyata luar biasa. Berucap hamba di surga, jakanya tahu waktu bahari berdoa jangan kabul sunyaan. Itu di kitab tak? Jangan kabul sunyaan. Jangan kabul sunyaan. Jadi siapa yang berdoa hendak kawin, ternyata berjalan masa sampai mati kada kawin. Ini umpama. Tenang. Kaina bininya di surga luar biasa kena. Yang sudah kawin, ini saben malam berdoa lawan Tuhan hendak minta anak, ternyata kada diberi anak. Yang penting jangan putus asa berdoa. Oleh karena itu kan kita melihat di dalam kitab Adiyah, kitab dakwah, kitab Adiyah, kitab doa-doa, itu disunatkan bagi orang berkumpul laki bini membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana, itu doa makan leh. Allahumma jannibnas syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Hafal juga kebetulan? Kita kekanakan jangan ditulis dulu lah, kita belum sampai umur. Kita aku bisa pian baca manakib di rumah orang. Ketika hendak baca manakib tuh hendak bekami kebelit kan katanya. Inta jelut 4 bekami. Guru ke kamar aja, jangan ke padu banyak bebinian, banyak piring-piring. Orang kan beracaraan. Jujur juga ke kamar ulun guru. Masuk kayak ke kamar. Waktu ke kamar WC, ke kamar mandi, taliwati ranjang orang, takurihing ulun liwat tuh takurihing. Napa gerang ganal kartunnya di higa ranjang tuh Allahumma jannibna syaitan. Mantap. Jangan dicari rumah siapa. Bagus itu tak. Kita ini terkadang kelaparan nggak dikit lagi bismillah. Ijar. Hari dingin-dingin pas banget kisah ini nek. Nah, apa di kitab tuh sekalipun orang itu diponis dokter bininya kada betianan mandul atau lakinya yang mandul diponis dokter, tetap sunat kita membaca Allahumma jannibis syaitan.
tetap sunat. Nang wajani bisa itu marazak tanah tuh tetap sunat. Sekalipun bini bakabi, sekalipun bini bejarat, beseterel, napa operasi 3 kali sudah, ya Allah, ini tak atau sudah diponis dokter, jorang kada tak akan berisi, anu diangkat rahim macam-macam umpama, tetap sunat, tetap sunat. Jadi berdoa tuh jangan kulir, doa tuh kabul kah kada kabul kah, dengarkan ulun. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu utaknya ibadah. Hidup ini meminta diijabah kada diijabah, dikabulkan kada dikabulkan, itu bu untungnya tetap berpahala. Ngaran ibadah tuh berpahala. Kada kabul di dunia disimpan di Tuhan di akhirat. Kada kabul di dunia diganti Tuhan yang terbaik daripada yang kita pinta. Ya kalau kita meminta jamilah, sekali kawin lawan si mutiah. Setiap bungas belum tentu taat, punya taat pasti bungas. Contoh, ya kalah. Nah, di data yang kita pinta sanawiyah, ternyata permintaan sanawiyah parah. Sekalinya diganti Tuhan lawan santriyah. Umpama, ini contoh. Atau kita pinta santriyah yang dapat mudarisah. Wah ustazah. Wah, ini hebat. Jadi doa itu sebenarnya kabul. Baik itu kabul di dunia atau kabul di akhirat, atau kabul dengan ainnya, bendanya yang kita pinta, atau kabulnya dengan iwat diganti Tuhan yang lebih bagus daripada yang dipinta. Kita jangan suuzan lawan Tuhan. Ud'uni astajib. Allah itu al-kirim, Allah itu pemurah. Siapa meminta, Allah beri. Idza wa'ada wafa. Ud'uni astajib lakum. Bahkan ujar ulun tadi riwayat, doa-doa yang kada dikabulkan itu yang paling harap di negeri akhirat kena. Allah yang doa dikabulkan, karena kan dikabulkan di dunia berarti nilai dunia. Adapun yang kada dikabulkan kecuali akhirat, akhirat itu khairun laka minal ula. Nah, sama itu. Satu sudah. Alhasil hidup jangan putus asa, selalulah berdoa kepada Allah. Ya kah? Pinta sehat. Sekalipun gak ada garing, apalagi garing. Ya kan? Pinta kaya, pinta sugih, sekalipun berduit, apalagi kada berduit. Paham? Pinta alim, pinta ilmu, sekalipun sudah jadi ustad. Wa qur rabbi zidni ilma. Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad. Siapa orang yang paling alim? Nabi kita Muhammad. Ternyata wa qur rabbi zidni ilma. Nabi Muhammad gin disuruh berdoa, padahal alim sudah. Mengapa gerang? Satu, supaya kita jangan merasa alim. Ya kalau dua, supaya kita merasa hamba. Karena manusia punya rasa alim sombong. Si sombong itu sifat Tuhan. Nah, dinto ketika kita meminta ubudiyah ngarannya. Si ubudiyah nih, nah ingat, meminta kepada Allah. Oh, Allah itu ilahiyah, Allah itu rububiyah, kita ubudiyah. Nah, sama itu. Alhasil Allah itu Al-Karim, Allah kada pernah menyalahi janji. Yang kedua di antara ciri-ciri tanda-tanda pemurahnya Allah menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Yang kedua, iza ata zada ala muntahar raja wala yubali kam a'ta waliman a'ta. Bila memberi ia Allah, maka ia Allah berlebih atas hajat hamba. Kita ambil pahaman Al-Karim huwa kathirul ata. Bermula orang pemurah itu adalah orang yang banyak pemberiannya. Bahkan ada kegampangan, orang minta satu diberi Tuhan 10. Ini apa kisahnya? Orang minta rezeki sehari diberi Tuhan rezeki setahun atau seminggu sebulan. Wah, pemurahnya Tuhan. Jadi Allah Ta'ala itu
Iza a'ta zada ala muntahar raja. Ujar kita kasirul ata ajar. Artinya banyak pemberian. Kada sedikit ndak. Allah punya memberi banyak. Allah punya memberi banyak. Itulah Al-Karim. Itulah orang pemurah. Itu tak. Oleh karena itu orang pemurah itu kan seperti lautan. Isti'arah pinjam kata Zaidun kalbahari, ra'aitu bahran alal farasi yu'ti. Zaid itu seperti lautan. Karena lautan itu wadah banyu yang paling ganal. Sungai tak halus sedikit. Sumur makin nyai halus pada sungai. Mata sember makin nyai halus pada sumur. Keran, apalagi kada diisi betong di atas. Gini aja. Nah, dinta. Jadi orang pemurah itu seperti lautan. Bukan seperti sungai, bukan seperti sumur, bukan seperti mata sember, seperti kukut-kukut, ambil-ambil banyunya. Kada mau habis lautan tak? Orang pemurah tuh dinta telah. Nah, dinta tak. Orang pemurah tuh kayak itu cocok kalbahar tuh cocok. Zaidun kalbahari ya. Jadi iza a'tatu zada alal muntahar raja. Wala yubali kam a'ta waliman a'ta. Dan ia tiada peduli banyak sesuatu yang ia beri. Kada pedulinya. Kalau kita bisa membagi tak? Bisa membagi tak? Kita bisa menyayangi tak? Kita bisa memalarakan tak? Bisa memalarakan. Atau siapa orang yang ia beri, kada peduli juga. Oleh karena itu Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Rahman itu fid dunya, Rahim itu fil akhirat. Rahman itu alal mu'min wal kafirin. Ar-Rahim itu fil akhirat khasun lil mu'minin. Allah itu kasih sayang. Orang tuh taat tidak taat diberi makan Allah. Orang itu kafir atau mukmin, beriman atau kafir diberi rezeki Allah. Bahkan banyak lagi orang-orang kafir nang ulin nikmah. Ya kalau nang berduit, nang sugih-sugih. Itu tak. Sengaja akan Allah juga. Terkadang orang kafir tuh disugihakan Allah. Mengapa? Karena akhirat neraka sudah. Ya Allah. Jadi kalau kita di dunia sakit, senyum-senyum aja, surga aja berataan, amin. La faqra ba'dal jannah. Tidak ada kata-kata fakir munya kita surga insyaallah. Wala gina ba'dan nar. Kada ada kata-kata sugih munya ujung-ujungnya ke neraka. Ya Allah buantang. Nah, itu cara berpikir tuh. Hidup ini syukuri apa nang ada, kada usah menuntut-nuntut sesuatu nang kadeda. Sariki acil mencari nang kadeda tak. Nang ada aja, qanaah aja qul mimma yalik. Makan sesuatu yang parak dekat engkau. Kada usah nang jauh-jauh. Tamak rakus ngarannya. Ya Allah. Nah, sama itu. Jadi Allah Ta'ala itu Masya Allah Karim, Karim. Pemurah, pemurah. Beriman dak beriman, taat dak taat. Yakah setiap orang yang dicipta Allah berarti hamba Allah, makhluknya Allah. Maka Allah Ta'ala beri makan. Orang gila aja makan, binatang aja makan, ulat aja makan, ulat. Nabi Musa mencatok apa? Batu sahra, balah batu. Sekalinya imbah balah, sekalinya ada ulat rahatan makan. Nah, aja ulat mah auror makan ini. Auror makan. Artinya ulat di dalam batu aja. Ulat di dalam batu. Kita di luar batu, takutan kada makan. Yuk belajar sifat 20. Yuk belajar malam Rabu Asmaul Husna. Allah Al-Karim. Allah tuh pemurah. Allah tuh pemurah. Gitu. Kita nih jadi kada cukup. Kita nih hendak mencari labi, hendak mencari mewah, hendak mencari fadol, hendak
Khairul rezeki itu kan mayakpi, khairul zikri zikrul hafi. Sepaling bagus zikir, zikir di dalam hati. Ya kala sepaling bagus rezeki, rezeki nang cukup. Ya kala rezeki cukup tuh sugih untungnya. Cukup. Hendak makan cukup. Iwaknya beresnya, ya kala hendak menukar motor duitnya cukup. Itu nyata banget sugih gitu. Cukup, punya kurang atau hutang ya kala. Nah, dinten khairul rezeki mayakfi. Itu yakfi itu cukup. Anu alal kadri, alal kadarnya ada, alal kadar, alal kadril hajat, alal kadri darurat. Itu tak. Nya dunia kalmatar, dunia tuh kayak hujan. Ya kah? Idza adima darra wa idza qalla nafa'a wa idza kasura darra. Khairul umur awsatuha. Kadada dunia payah. Ya kah? Kebanyakan dunia mudarat. Yang bagus itu sedang-sedang. Supaya jangan payah, supaya jangan meuyuhi. Ya kala dunia ini ada malapahani. Ya kala kadada meuyuhi. Sama aja keduanya. Kada bakandaraan lipak-lipak berjalan. Menukar kendaraan pertamaknya belerang. Ya kala belum lagi ucus, belum lagi ban, belum lagi pajak, belum lagi kena tilang, behilim kena foto, kada behilim. Umpama contoh. Belum lagi. Jadi kadada dunia lapah lipak-lipak berjalan ada. Ada dunia malah pahai juga. Nah, jadi dunia tuh kayak itu pang kisahnya. Itu pang dunia. Dunianya sengaja Tuhan mengulahkan dunia kayak itu supaya hati manusia itu lari ke akhirat. Supaya hati manusia itu cinta akhirat. Nyamunya orang hulu kada menyenangkan hati, kita pasti kehilir. Itu sunatullah, hukum alam gitu. Mengapa dunia ini darul bala? Karena akhirat darul aman. Di dunia ini kan ada darul aman, munya ada di dunia darul aman, tuh ngarang langgar tak? Atau ngarang ngasigit darul aman. Itu tuh beruntunglah sama itu. Jadi alhasil Allah itu pamurah. Allah Ta'ala kada peduli seapa jumlah nang sidin bari. Allah kada peduli siapa orang yang diberi. Itu luar biasa. Kalau kita bisa pilih-pilih itulah, kita pilih-pilih tuh. Siapa ahsana ilaina kita bari. Siapa asa'a alaina kada kita bari. Siapa baik ke kita bari. Siapa jahat ke kita, tidak kita bari. Allah kada kayak itu. Allah kada tabang apa? Ada tabang kasih. Allah kada tabang pilih. Sabarataan hambanya Allah. Taat dak taat, ibadah dak ibadah, beriman dak beriman, kafir dak kafir. Iyakah Allah Ta'ala beri nikmat sabarataan. Allah beri nikmat. Itu pemurahnya Allah. Gitu tak. Kayak hujan juga kalau lah, kayak hujan. Kayak hujan. Artinya orang itu hendak hujan atau kada hendak hujan, tetap dihujani Tuhan. Nah, sama itu tak. Mudahan kita pemurah, amin. Amin. Kita. Boleh jadi kitab itu niat sugih, niat berduit. Di dalam kitab Risalah Muawanah Habib Abdul Al-Haddad melajari niat di dalam talabud dunia, menuntut dunia supaya apa yuk? Supaya nyaman bersedekah, supaya nyaman silaturahim. Karena abdalus silah itu asilah itu abdalus silah bil amwal. Ya kah? Abdalus silah bil amwal. Sepaling abdul silah itu dengan harta. Dengan harta tuh paling abdal. Memang yang paling bagus itu awak lawan hartanya. Itu yang paling bagus. Ya kala namun kada kawa hartanya aja. Kada ada hartanya ayo awaknya. Ya nang orang mailangi orang garing ulun kada ada apa nang dibari-bari. Nah jurang kada apa-apa, jurang pian beilang gen syukur aja orang. Nah, dinta.
Nang harap itu awaknya beilang, duitnya melayang. Itu nang paling abdal ya Allah. Nah, itu yang paling abdal tak. Abdalus silah tuh itu. Ada film geng open ipin enggak? Jadi ujar atuk manui badrun nih. Cucu sidin juga. Badrun kayak apa? Abah di kota kayak apa nah? Baik atuh. Ngi abah kirim salam. Lawan atuh kirim salam. Atuhnya sambil mengancing jendela cacak di atas. Ujar atuh kirim salam aja kah? Kalau cek ke duit ke ujur juga. Lawan kuitan kirim salam. Jangan orang lawan kuitan tuh untung aja kan kirim salam aja. Cek ke duit ke baju ke tapi ke itu dikirim salam. Kirim salam kada tercicir aja. Nang ianya pemalar. Nah, bujur tuh lah. Habis status kawan. Nggih, hari guru. Punya guru mengaji di kampung jam 5 ras, man ana aja. Kada dapat coklat. Nah, bujur juga lah. Itu untung seorang kada umpat habis status. Kena minta coklat ya nak. Nah, kemudian pulang sambungannya nah. Alhasil Allah itu karim lah. Allah itu pemurah. Orang tuh baik kada baik lawan sidin, sidin tetap aja baik lawan orang. Dinto kebuntang sama itu. Kemudian yang ketiga pulang. Yang ketiga wa in waqa'at hajatun ila ghairi la yardha. Orang pemurah benar nih kayak ini kam. Lain kita pemalar, punya ada orang ke lain, bagus. Kehaji anu cari jangan ke aku. Ikam ini melapahi aku. Itu kita tak Allah ndak. Nah, tanda-tanda orang itu karim, pemurah bener. Ija waqa'at hajatun ila gairih. Allah itu la yarda. Allah itu la yarda. Bila orang lain dihajati, maka Allah Ta'ala tiada tenang, tiada senang, tiada suka. Tidak suka Allah. Oleh karena itu di dalam Sunan At-Tirmidzi, itu ada hadis man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa orang yang kada pernah meminta kepada Allah, kada pernah berdoa kepada Allah, ya kah? Kada pernah mengadu mengeluh kepada Allah, ya kah? Itu bu untungnya ia gedep alaih. Allah marah lawan inya. Allah marah. Allah tuh senang dimintai. Allah tuh senang dimintai itu senang. Allah, iya nang Tuhan betawar ud'uni astajib lakon tuh betawar tak? Karena Allah senang bang dimintai. Allah tuh kan kuasa bang. Allah tuh sugih. Sayangnya orang sugih ini kada dimintai sayangnya. Paham ya kalau? Sayangnya nang orang banyak berduit ini kada dimintai sayangnya. Sayangnya. Ya Allah bentang. Nah, dinto man lam yas alillah yaghdaf alaih. Oleh karena itu doa Nabi kita Muhammad ada taklikan ketika belajar kitab Dasuki masalah qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah Ta'ala itu istighna, Allahus samad, Allah tempat bergantung, tempat meminta, tempat memohon. Nggih. Apa doa Nabi kita Muhammad? Allahumma agnini, ya Allah kayakan ulun bil ittikar ilaika, dengan selalunya berhajat ulun lawan pian ya Allah. Jadi kesugihan kita ittikar kepada Allah, kita berhajat kepada Allah, itu sugih ngarannya. Sugih itu munya mau ya Allah, nah itu sugih tuh munya mau kada pernah berdoa, itu susah tuh. Sangkaan nih orang yang kada pernah meminta tuh sangkaan itu yang sugih. Orang yang meminta tuh miskin ya Allah. Padahal itu kita ke makhluk. Ke Tuhan berbeda. Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu mukhalafah lil hawadis. Makhluk dak senang rancak dimintai. Paham? Makhluk kada senang rancak dimintai, paham? Kalau Allah senang
rancak dimintai. Senang Allah. Jadi beda dengan makhluk tidak senang. Nah, jadi punya ada orang meminta kepada Allah, Allah senang, Allah himung. Jadi sekali lagi sama ini, kita kada pernah bercerita kesusahan kita ke orang. Itu kaya namanya. Itu kaya. Bahkan punya kita cerita kepada orang-orang kada kau menolongi juga, itu namanya tidak kaya. Itu namanya fakir, itu namanya berhajat. Nah, kita paling ke Tuhan. Kalau kita cerita kesusahan kita ke Allah, itu yang kaya. Nah, kita paling kalau makhluk. Kalau kita cerita kesusahan lawan makhluk, itu tidak kaya. Kalau kita ceritakan kesusahan kita, ya kah, ke Allah, itu kaya. Karena Allah mengayakan, makhluk tidak mengayakan. Paling makhluk paling kurang sebuting sabare. Ada nang maniwas, hepuk. Ini ketulahan aku beheri. Apa gerang? Kadingat kai kembali, man, mahapukakan sekalinya. Itu buntungnya. Dengarakan pondokan-pondokan, kada usah update status nang kisah sakit tuh, kada usah. Kena seakan-akan minta apa? Minta sumbangan, minta ajat, minta cilingan. Ya Allah, ke Tuhan ja, Allahumma agnini, ya Allah kayakan ulun bil ibtikar ilaika wala tabtakirni, jangan pakirkan ulun bil istigna anka, dengan merasa sugih daripada pian, kada berhajat lawan pian, kada pernah berdoa lawan pian, kada pernah meminta lawan pian. Itu pakir aja Nabi, pakir. Jadi ulun ulanglah, orang yang mengeluhkan kesusahannya kepada Allah, itulah orang yang sugih di mata Nabi kita Muhammad. Adapun orang yang update status kesusahan inya, cerita kesusahan lawan orang, padahal orang tuh kada kawa membantu juga, itu adalah fakir, miskin, susah ngarannya. Oleh karena itu, keluhkanlah hajat kita, keluhkanlah kesusahan kita lawan siapa? Lawan Allahus Samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, Allah tempat memohon, Allah tempat mengadu, Allah tempat curhat. Jangan curhat ke makhluk. Paling marasnya ada nang ditumpalaknya. Dalam hati hapus. Nah itu tak. Ada nang kada ketuju berarti hapus jar. Orang hiri dengke ke ditu terjun tak. Kan inta tuh untunglah itu Allah tuh karim kam. Allah tuh pemurah bener. Munya ada orang lain meminta kalain selain Allah, sarik Allah, cemburu Allah, apa aku kada dipintai, han itu modelnya ya Allah. Nah, itu tak. 2, 3 sudah. Yang keempat, idza jupiya ataba wa mastaqsa. Bila Allah itu diranggangi itu dijauhi. Ingatkan kaidah. Wa minal japa tarkus shalah. Di antara sifat japa, sifat ranggang, kada tahu basa, kada tahu adab, kada tahu budi pekerti, tarkus shalah, meninggalkan sembahyang. Sarik Allah, marah Allah. Allah itu karim, Allah itu pemurah. Kada ada ibadah yang paling mengayakkan kita di kubur, ya kah? Kada ada ibadah yang paling mengayakan di kubur. Innas salata nurun, innas salata nurun. Sembahyang itu adalah nur, nur fil qabri, nur fis siratil mustaqim. Kubur itu gelap, kubur itu kadap. Ada listrik kalau dalam kubur, ada lilin lah. Nang ada tuh tabala, dalam tabala aja bu untungnya kadap, apalagi mana tabala mana tanah.
tuh gin dijajak kawan behimat, jangan keluar ya. Nanya keluar jadi hantu ya Allah. Ada utak kadang dikubur. Jangan takutan orang penyembah yang kuburnya kita tarang. Siratal mustaqim kadep juga untung karena jembatan siratal mustaqim itu ujung jembatan di awal itu adalah tanah mahsyar. Adapun ujung jembatan siratal mustaqim yang di Subarang itu ardul jannah, tanah jadi tanah mahsyar, tanah surga. Ada siratal mustaqim nang 1000 tahun naik, 1000 tahun datar, 1000 tahun turun. Nah di bawah jembatan tuh apa? Lain sungai lah api neraka. Api neraka itu bu untungnya hitam. Berarti neraka apa nah? Kadap. Ikam jangan menghayal-hayal di neraka, sangkan ikam kayak keapian so. Kalau keapian di dunia tarang. Karena api di dunia itu seapa ada berbanding lawan api neraka. Panasnya luar biasa dan warnanya hitam. Bukan habang tuh ada hirang kadap. Berarti jembatan siratal mustaqim kadap. As-salah nur. Sembahyang itu cahaya. Nah Tuhan sarik kada sembahyang. Allah tuh karim. Allah tuh pemurah. Jadi bila diranggangi maka ia mencela dan tiada ada kesudahannya. Nah, jadi oleh karena itu mudahan anak cucu kita ibadah, mudahan anak cucu kita penyembahyang. Ya kalau bentang haji seumur hidup sekali ya haji so. Umrah dintu aja juga punya mau 2 kali sunat tay lagi ya kah. Zakat setahun sekali itu gin sampai nisabun wahaulun, ada nisab ada haul. Biar setahun kada sampai nisab kada wajib zakat 2. Jadi seumur hidup sekali ada, setahun sekali ada. Puasa pun setahun sekali, itu pun bulan Ramadan. Setahun 12 bulan, sebulan ya kita dipinta Tuhan puasa. 11 bulan silahkan pian makan siang. Allah pinta sebulan ya, kada pinta 11 bulan ada. Ya kalau 11 bulan li nafsik, ya kalau 1 bulan li ya Tuhan. Aku minta sebulan ya. Baiknya Tuhan tah. Baiknya Tuhan bah. Tuh ikam gigi Tuhan sudah 11 bulan. Makan, minum, siang tuh nah. Aku minta aja Tuhan sebulan ya, 30 hari ya, 29 ya kada puasa lah ikam lah. Mengharap ibadah puasa setahun sekali juga Ramadan. 11 bulan berapaan kita? Zakat setahun sekali. Puasa setahun sekali. Haji seumur hidup sekali. Sahadat kita tidak wajib, abah Islam, mama Islam. Ya kalau yang wajib sahadat itu orang kafir masuk Islam. Adapun sahadat sembahyang itu bukan sahadat Islam, itu tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu lain sahadatul Islam. Kita tidak wajib mengucap 2 kalimat sahadat. Karena abah Islam, mama Islam. Pian punya kada percaya lihat kekanakan hanyar lahir wayah ini. Ada dapat kartu, ngaran kartunya Kia. Kia itu apa Kia tuh? Kartu identitas anak ulun tuh yang halus tuh. Ada dapat Kia. Ulun itu agama Islam lah. Nyata Islam, abahnya Islam. Kartu keluarga Islam juga. Padahalnya belum mengucap 2 kalimat syahadat, bepandirkin belum bisa lagi. Iya kalau artinya kan Islam lah tuh. Islam umpat abah kalau umpat mama kalau. Nah gitu. Berarti nang tinggal tuh apa lagi nah? Sembahyang. Lalu ada orang kada sembahyang malah kaya. Ayo pang dipaham-paham pang hidup nih. Ibadah nang apa lagi nah? Seandainya ada umat Nabi Muhammad kada sembahyang, kena mati kena masuk kubur. Pertanyaan satu, ibadah nang apa nang dibawa nah? Ayo pang ibadah apa nang dibawa nah? Haji daftar aja belum? Zakat apa nang dijakati? Cari zakat harat banget. Ji, zakatnya ji ya. Iya kalau puasa setahun sekali. 11 bulan berapaan?
Sembahyang nih pang bu untung ay lagi munya kita kada sembahyang 5 waktu lucung. Tu japa ngarannya, japa tu ranggang. Ijabada japa wa ijajapa utiba. Munya orang itu nampak ibadah tuh Badawi, Arab Baduy, Arabi, bukan Arabiyun, Arabiyun. Nang bakami di tihang masjid toh. Nabi Muhammad betakun nya. Tuh Arab Baduy ngarannya, Arab kada tahu bahasa. Dinta lain Arab hadar, hadar tuh hadara akluhu. Tuh Arab kuta ngarannya. Jadi Arab itu di kitab tuh ada 2, ada Arab hadari, ada Arab Badawi. Kalau Arab hadari, Arab kuta. Kalau Arab Badawi, Arab bukit, Arab gunung, Arab kampung. Oleh karena itu kita menyambut orang kada beakal tuh bukit nyawane ya. Bukit tuh kak bungul artinya. Atau udik nyawane ya. Udik tuh arah hulu sungai, udik. Munya ke gunung, bukit. Keduanya sama pada bungul. Paham? Nah, unjut kalau tuh unjut. Jadi ijabada tuh japa. Bada itu nampak, hadara tuh hadir. Jadi hadara akluhu. Kalau bada jahluhu. Ngarannya gin Arab Baduy tadi teh nang bakami di masjid tadi teh. Nah jadi ijabada tuh japa tuh kada tahu bahasa. Yang udik tadi teh. Orang beentri, inya kada beentri. Mahir di kampung ada beentri. Umpama contoh. Kelakuan di kampung bawa ke kuta, cangangan orang. Ija japa utiba, orang itu munya kada tahu bahasa, utiba di wadah orang. Di wadah orang ada bakal utiba ngarannya. Nah dintu juga ke Tuhan, dintu juga ke Tuhan sarik munya ada hambanya kada sembahyang karena Allah tuh pemurah. Nah, nomor 5 yang kelima wala yudi'u man lazabi wal tajaa, dan tiada pernah mensia-siakan Allah akan orang yang meminta dan orang yang bersandar kepadanya Allah. Allah itu ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah Ta'ala itu senang anu bersandar lawan sidin, ya kah, betawakal lawan sidin. Bahkan di dalam Quran, Rabbul Masyriq wal Maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Allah itu huwa Allah, mubtada dibuang. Allah itu Rabbul Masyriq wal Maghrib. Allah lah yang mempunyai timur, Allah lah yang mempunyai barat, Allah lah yang mempunyai tempat timbul matahari, Allah lah yang mempunyai tempat tinggalan matahari. Timur barat aja milik Allah, apalagi utara lawan selatan, apalagi milik Allah. Kelaluan matahari aja milik Allah, apalagi sesuatu yang kada dilalui oleh matahari. Itu namanya babul iktifa namanya. Disambat masyriq maghrib, timur lawan selatan masuk. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali sidin aja saikum. Di alam semesta ini, baik di langit baik di bumi. Kesimpulan satu, fattakhidhu wakilan, jadikan wahai kekasihku Muhammad hu akan Allah, wakilan akan wakil. Kita terkadang manusia kita ulah wakil nyaman inya pada seorang, ya kalah nyaman inya pada seorang. Tujuan kita maulah orang tu wakil supaya menyamani kita, ya kalah. Ini wakil rakyat, nah ini rakyat, seharusnya yang nyaman siapa? Rakyat. Kenyataannya yang nyaman wakil rakyat. Rakyat kepingin keluar negeri, cuma sudah diwakilkan. Rakyat nih kepingin bisi mobil mewah, sudah diwakilkan. Abah menyuruh ulun nukarakan wadai ke warung. Nah duitnya berarti ulun wakil siapa nah? Wakil abah.
abah muwakil, ulun wakil. Yang nyaman itu abah ka ulun nggak? Abah yang nyaman. Abah kalau yang nyaman, abah nyetek-nyetek aja sih di rumah berokok kopi sebuteng. Ya kalau yang kujuk-kujuk ka warung bepanas besi bida tinjak ulun. Paham buntang? Nih. Berarti seharusnya yang nyaman itu rakyat. Ya Allah, yang bagus tuh nyaman keduanya lah. Nah, ya dinta. Itu ngaran arti wakil tuh ya Allah. Jadi oleh karena itu jadikan Tuhan tuh wakil supaya kita yang jadi muwakil menyandarkan segala urusan kita, perkara kita ke Allah aja. Insya Allah kita dinyamani Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Kadada rugi Allah, kada nyanyi akan orang yang bertawakal kepada Allah, ya kan? Kada rugi. Man tawakal Allah fahuwa hasbuh. Siapa bertawakal kepada Allah, Allah hasbuh. Ay kafe, ay nasir. Allah yang mencukupi, Allah yang menolongi. Siapa yang bertawakal ke duit, siapa bertawakal ke pangkat, siapa bertawakal ke makhluk, siapa bertawakal ke gajian, Allah kada mencukupi. Yang pegawai datang ke rumah, kada usah dicari makhluknya. Hutang duit, alhamdulillah, pian pegawai, berapa gaji sebulan? Sekian. Ulun jadi guru, kada pegawai. Ulun punya sebulan 30 hari. Siapa menggaji ulun? Ulun lihat pian nyaman guru aja. Iya sudah. Aku kira minta banyu, saya minta duit. Hidup nih bertawakal kegajian lalu Allah kada mencukupi. Coba tawakal Allah bahwa hasbuh. Ya Allah buntang. Tuh bacaannya nak bacaannya. Fattakhidhu wakila. Jangan nang lain kita, jangan ke Allah aja. Allah aja. Nang lain tuh kayu japok, cobaan bersandar kayu japok, pahadangan, kelelawasan kayaknya tuh jungkang kita. Manusia bisa berubah. Hai wayah ini kayaknya bisa berubah. Paham ya tentang asalnya memberi bisa ampih memberi. Coba hati ke Allah. Mudahan hati kita kayak itu. Amin ya Allah. Man tawakal Allah bahwa hasbuh. Siapa bertawakal lawan Allah, Allah mencukupi. Manusia bisa garing, manusia bisa guring, manusia bisa fakir. Asalnya berduit, wah ini kada berduit. Asalnya memberi, wah ini kada memberi. Kada kawa ayah kalau Allah ada pernah garing, Allah ada pernah guring. Siapa nang kita tawakalin? Allah. Nah sama itu. Mudahan hati kita ke Allah. Amin ya Allah. Ada kisah di Fathul Majid kah, di kitab selain Fathul Majid kah? Nabi Musa sakit gigi. Nabi Musa sakit gigi. Ketika sakit gigi, tawakal ke Allah, munajat ke Allah, kalamullah nih. Ya Allah, ulun sakit gigi. Kada nyaman sakit gigi Kang. Pernah sakit gigi, guring berduduk, pesandar sama ini nah. Anak berabah rinyut-rinyut. Kada pernah guring berduduk apabila ketika sakit gigi. Gitu, waktu santri berduduk aja juga. Mengaji, kada guring kada. Punya ada kitab santri itu nabe angka 1 bealif tuh tanda guring mengaji itu. Jadi jer anak bah apa kitab pian ini becurit angka 1 itu rumus nakai alif tuh Allah. Woi, ujar anak kada alif an-naum lah jar. Ujar juga an-naum tuh kan artinya guring ya kalau kada alif Allah lah. Ujar Tuhan, wahai Musa, ambil kumpai pulanion di kitab tak. Apakah kumpainya kan disebut dengan itu tak? Kajalakan di gigi, di mamah, kajalakan di gigi. Sekali ampe sakit. Berjalan masa, sekalinya sakit gigi pulang Nabi Musa. Nah, sakit gigi kali yang kedua, Nabi Musa ini kada lagi munajat ke mana? Ke Allah. Langsung mengambil rumput tadi, kumpai tadi, rumput tadi,
nah ambil sakali dikajalakan sakalinya bebanget sakit gigi, bebanget sakit gigi, lalu munajat, ya Allah ya Rabbi mangapa ulun bebanget samalam ampih ni bebanget ha, ujar Tuhan samalam ikam ka aku wayah ini ikam kada ka aku, sampai itu jawabannya. Man tawakal Allah bahwa wa man tawakal ala gairillah bahwa gairu. Mudahan kita hati ke Allah, jangan ke makhluk. Ya kalah buntang. Nah, sama itu. Yang terakhir, yang keenam, wa yugnihi anil wasail wasyufa'i. Ia Allah mengkayakan hambanya sehingga hambanya tiada berhajat kepada lainnya. Inilah Allah itu Al-Karim. Allah Ta'ala itu pemurah. Jadi munya kita garing atau orang garing, keluarga garing, lalu dipones ubat seumuran, umpama cuci darah seumuran, minum ubat setiap malam. Ingatakan Allah Al-Karim. Allah mampu menyembuhkan tanpa obat. Karena obat itu wasail. Obat itu kan supa'a wasail. Allah Ta'ala kan karim. Allah mampu mengayakan hamba tanpa wasail. Jadi oleh karena itu jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Ada guru munya ulun sambat pian tahu ngaran sidian. Nggih. Mas guru tuh masyhur, guru tua kita di Martapura. Anak sidian begisah. Anak sidian guru juga. Kada usah dicari. Jadi guru Anorai abah itu diponis dokter. Artinya harus masang jantung ring. Jantung tuh bereng. Munya kada pasang ring paling 3 bulan 4 bulan abah pian mati. Ini ilmu kedokteran. Nah, lalu sidin kada hakon pasrah aja. Inta sekalinya berjalan masa sampai sekarang hidup sidin. Yang meninggal tuh yang dokter menyambat mati itu anak sidin lo kisah kaulan. Kada usah dicari igen, kita kisahnya aja. Paham ya kalau bentang? Allah itu karim untungnya. Allah tuh karim. Allah tuh karim. Ada guru di rantau diponis cuci darah. Nah, diponis cuci darah. Sidin mendengar cuci darah. Iya, agak taslim, agak pasrah dengan takdir Allah. Maulah wasiat, sidin punya aku mati inilah, majelis ini anak ini bini ini. Mula wasiat sambil betetambah. Nah, dinta sampai ini panjang umur sidin. Kada cuci darah sidin. Kita tak. Anu guru ada juga ajar diponis cuci darah. Lalu sidin taslim kada jujur mati guru aja, nah ya aja juga. Jadi alhasil hati itu ada nang kaya itulah artinya Allah tuh Al-Karim mampu mengayakan hamba tanpa meliwati wasail. Bisa apa dak bisa. Orang tuh kada begawi-gawi sugih. Tapi bini orang sugih. Itu artinya nasib pundukan nih buntung yang beri marah sebab sepeda tinjak. Sepedanya berbunyi cikot-cikot. Ada nang tak parah duit biar. Bunyi sepeda tuh bunyi duit. Anak kita gantinya. Cuma pundukan nih suara bagus rupa bungas. Ini ulun kada tahu lah, ini kaidah ulun pang kaidah itu bisa aja pang 75 bisa aja salah itu biasanya orang tuh punya mau rupa bungas suara bagus. Cuma punya suara bagus belum tentu rupa bungas. Ini kaidah aja lah kaidah linta. Munya orang tuh rupa bungas. Coba pang suruh mana? Si anu tuh guru rupa bungas suaranya kada bagus. Itu bebul istisna ngarannya. Yang bab salawi itu lain 75 lain. Bebul istisna ngarannya. Abah guru rupa bungas suara dasar bagus. Ya Allah. Nabi Daud toh rupa bungas suara bagus Nabi Daud.
Nah, rupanya pundukannya ajan kayaknya maayat kakang sekalinya ada orang tua karindengan mengambil minanto apa ada ya Allah ya Rabbi pundukan ya Allah hilang sepi nang cikot-cikot ta berganti lawan PCX selajur ada gembangan nasib lah. Allah mampu menyugihkan seseorang tanpa wasail. Ya Allah mampu. Ingatkan Allah Karim. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Mintu hasugih ya Karim. Nah kemudian adab inggan situ. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salehah. Mudahan mati kita husnul khatimah. Al-Fatihah.